Lakukan settingan ini pada handphone kita. Habis itu pinjol tidak bisa lagi melacak lokasi kita, menemukan keberadaan kita. Bahkan pinjol akan hilang jejak selamanya. Dan dia nggak tahu lagi nih harus menemukan kita seperti apa. Dan saya menemukan hal itu melalui orang-orang yang menyampaikan dan mengajarkan kepada saya untuk men-setting handphone saya, Bang. Begitulah pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu subscriber saya atau follower saya juga. Dia menyampaikan bahwasannya dia diminta untuk melakukan settingan pada handphonenya supaya lokasi dia tidak terlacak. Oke. Siapa juga teman-teman yang tertarik juga dengan hal ini gitu loh. Mungkin dengan cara kita lakukan sentuhan sedikit aja pada handphone kita, habis itu kita hilang jejak nih. Ya, debt collector tidak menemukan kita, pelacakan lokasi tidak bisa, melakukan investigasi tidak bisa, validasi data juga tidak bisa. Yang jelas sudah hilang, semuanya sudah hilang gitu loh. Padahal kita cuma melakukan sentuhan kecil gitu loh. Ya, itu harapan teman-teman semuanya ya. Apakah hal ini benar, Bang? Apakah hal ini tepat dan benar DC tidak akan menemukan kita lagi? Saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya, seperti biasa juga, yang baru menemukan channel ini mungkin bisa disupport dulu teman-temanku, diaktifkan juga ya notifikasinya, karena saya hampir mengupdate video setiap hari teman-teman semuanya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Oke, melakukan settingan pada handphone. Benarkah ini bisa membutakan pihak pinjol dan memburamkan dari pelacakan oleh debt collector pinjol? Dengan cara kita men-setting, mulai dari kita menonaktifkan lokasinya sampai kita masuk ke tahap akun Gmail kita gitu loh, dan di sana kita bisa matikan izin-izin per aplikasinya semuanya supaya mereka tidak bisa menembus lagi di mana lokasi kita dan di mana keberadaan kita hari ini gitu loh. Oke, teman-teman, ini tidak mengurangi atau tidak menghilangkan kebahagiaan Anda. Ini adalah suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa ya, dan saya juga sangat mengharapkan hal ini gitu loh. Mudah-mudahan semua informasi yang Anda dapatkan itu adalah hal yang nyata dan demi kebaikan teman-teman semuanya. Tapi ya, ada tapinya teman-teman. Hal itu omong kosong gitu loh, bullshit semuanya. Ya, jadi teman-teman yang bertemu dengan orang-orang yang menawarkan hal itu bisa menghentikan, bisa menyampaikan bahwa pinjol tidak bisa melakukan pelacakan lagi dan segala macam. Dan lagian teman-teman, saya sudah berulang kali membahas hal ini sebenarnya di dalam YouTube ini. Mungkin sudah nggak terhitung kalinya saya membahas hal ini. Cuman saya nggak mau pembodohan ini terus berlanjut pada diri teman-teman semuanya gitu loh. Mungkin orang-orang yang mengajarkan itu, Anda harus membayar dulu ya tarif-tarif yang mereka minta gitu loh. Habis itu Anda diajarkan untuk masuk ke akun Gmail dan segala macam, disetting, dimatikan lokasi dan segala macam. Teman-teman punya logika nggak sih? Punya nalar nggak sih? Bagaimana proses kita mengajukan pinjol sejak awal? Proses kita mengajukan pinjol sejak awal adalah kita harus mengirimkan foto KTP kita, teman-teman. Di dalam KTP ini ada alamat yang valid. Ada alamat yang lengkap, mulai tanggal lahir kita, tempat tanggal lahir kita, alamat kita sekarang ini, dan kabupatennya dan ke provinsinya. Di sana sudah jelas. Ya, sekarang teman-teman menghindarkan soal pelacakan lokasi. Saya sudah sampaikan. Pelacakan lokasi yang disampaikan oleh debt collector itu bullshit juga. Tidak perlu juga untuk kita percaya. Ini cuma omong kosong aja gitu loh. Ngapain teman-teman harus mempercayai hal-hal yang seperti ini gitu loh. Ya, ini hujan teman-teman. Hujannya turun terus gitu loh ya. Tiap hari hujan di sini. Ngapain teman-teman harus percaya dengan hal-hal seperti ini? Ini cuma omong kosong belaka gitu. Anda mau setting seperti apapun, yang lokasi Anda tetap diketahui. Karena di dalam KTP ada data kita loh teman-teman semuanya. Ya, bentar dulu. Ini agak berisik sedikit ya, hujannya deras banget gitu loh. Jadi rasa saya kalau ada teman-teman mendapatkan misalnya informasi-informasi seperti itu, informasi-informasi yang menyesatkan, kita lakukan penyetingan di handphone kita, habis itu lokasi kita akan hilang dan segala macam. Rasa saya hal-hal seperti ini tidak perlu teman-teman percayai lagi ya. Dan jangan pernah membayar apapun kalau modusnya cuma sebatas hal-hal seperti ini. Menghilangkan lokasi, menghilangkan penyebaran data, tidak ditemukan lagi lokasi kita dan segala macam. Itu yang saya tekankan buat teman-teman semuanya. Karena saya yakin banget di luar sana banyak banget teman-teman saya yang sudah diperbodoh dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, yang namanya Anda otomatis apapun yang ditawarkan orang Anda langsung percaya aja kan.
Yang penting bagi Anda bagaimana Anda menyelamatkan dalam hal ini. Tapi yang terjadi teman-teman, Anda hanya dimanfaatkan dan Anda hanya ditipu, Anda hanya dipermudah. Saya tidak pengen lagi ke depannya masih ada orang-orang yang menjadi korban tentang penghapusan pelacakan lokasi, menghentikan sebar data, utang auto lunas tanpa bayar dan segala macam. Oke teman-temanku, dan jangan lupa juga dilanjutkan nonton video. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Hari ini teman-teman kita mendapatkan satu curhatan dari salah satu follower saya juga, yang mana dia bertanya di sini cukup banyak juga ya. Pertanyaan yang dia lontarkan di sini pertama tentang gali lubang tutup lubang, dan habis itu sampai kapan nanti tagihan ini akan hilang kalau seandainya kita gal baik. Habis itu lagi kapan waktunya si pinjol ini menghubungi kontak di luar dari kontak darurat dia. Dan saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya, yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa juga untuk disupport juga ya channel ini ya. Semoga channel ini terus berkembang dan saya makin semangat memberikan edukasi buat teman-teman semuanya. Oke. Assalamualaikum Bang, saya tahu Abang Medi Broni dari YouTube dan TikTok yang sempat FYP. Saya mau tanya, saya sebelumnya ada masalah gali lubang tutup lubang di beberapa aplikasi pinjol. Dan akhir-akhir ini saya udah ngerasa capek dan bingung mau nutup dari mana lagi. Soalnya udah banyak yang habis, saya bayar limitnya pada hilang. Nah, ini selalu yang menjadi senjata ya untuk mematikan orang-orang itu adalah gali lubang tutup lubang. Memang jarang banget orang yang sadar bahwasannya gali lubang tutup lubang itu menghancurkan dia untuk kedepannya gitu loh. Tapi biasanya orang-orang itu selalu sadar setelah galian tidak ada lagi, galian tidak membuahkan hasil lagi. Contoh, ada satu aplikasi misalnya gitu, limitnya 10 juta. Anda berharap nih kalau kita bayar limit 10 juta ini nanti kita dapat lagi nih 15. Begitu kita sudah bayar limitnya tadi, kita sudah bayar semua hutang kita, ternyata limitnya tidak bisa dipakai. Di sini awal petaka terjadi. Makanya selalu dengan konsep yang sama, gali lubang tutup lubang. Dan selalu juga saya menyarankan buat teman-teman semuanya, lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Oke, kita lanjutkan juga. Dan akhir-akhir ini saya sudah ngerasa capek dan bingung mau nutup dari mana lagi. Soalnya udah banyak yang habis saya bayar, limitnya pada hilang. Dan itu jebakan sebenarnya gitu. Setelah kita bayar, limitnya nggak bisa dipakai. Saya sebelumnya udah nanya jasa konsultasi gitu, tapi solusinya agak nggak masuk di akal di saya. DC tetap datang, tapi HP saya infonya mau disetting dengan settingan yang nggak tahu bakalan diapain. Walaupun saya tahu apa yang saya sudah lakuin itu tidak seharusnya, tapi nasi sudah menjadi bubur. Saya harus ikutin dan selesaikan semuanya. Oke, ini buat teman-teman juga. Jasa-jasa konsultasi seperti ini, jasa penyelesaian hutang, jasa pengkaperan hutang dan segala macam, saya sarankan sebisa mungkin itu dihindari teman-teman semuanya. Karena orang-orang ini selalu memanfaatkan kepanikanmu untuk cuan bagi mereka. Banyak hal yang akan mereka lakukan. Bahkan mereka hanya menyarankan kamu untuk ganti kartu aja, itu kamu harus bayar. Ada yang 150 per aplikasi dan begitu seterusnya. Jadi banyak hal yang harus kamu hindari. Jadi jasa-jasa seperti itu, jasa konsultasi, jasa pelunasan hutang, jasa galbay dan segala macam, sebisa mungkin dihindari. Ya, sebisa mungkin dihindari gitu loh. Karena itu akan memasukkan kamu ke ranah penipuan. Mereka sengaja hal seperti itu karena mereka tahu ini adalah sumber uang. Saya berulang kali juga tuh menyampaikan di video, hati-hati teman-teman semuanya gitu loh. Anda yang terjebak di pinjol, ini saya ibaratkan seperti orang sakit. Orang kalau dalam kondisi sakit, apapun obat yang kita tawarkan, itu mereka telan. Dan begitu obat yang mereka telan itu tidak sesuai lagi dan bahkan itu racun, itu malah terjadi penyesalan. Sudah jatuh ditimpa tangga, di bawahnya ada binatang buas juga. Jadi hampir sama, sudah kita terjebak di pinjol, bayar hutang dengan bunga yang tinggi, gali lubang tutup lubang, malah masuk dengan si penipu-penipu seperti ini. Ya, dihindari ya teman-teman semuanya, walaupun dengan dalih jasa-jasa pelunasan hutang, penghapusan data dan segala macam-macam. Ya, sampai nanti penjualan kertas-kertas busuk, ini harus dikuasakan dulu dan segala macam, itu hindari aja. Oke? Habis itu di sini, dan kalau dari tanggal jatuh tempo, pinjol yang saya ajukan sebelumnya ada yang telat 1-3 harian. Dan sebelumnya untuk izin aplikasi, saya semuanya sudah atur ke jangan izinkan sebelum tanggal jatuh tempo itu. Nah, ini juga harus teman-teman cerna juga.
Mungkin tujuan Anda untuk tidak mengaktifkan lagi atau mengizinkan lagi tentang akses-akses yang diminta oleh aplikasi. Mungkin tujuan Anda pertama mungkin bisa menghentikan tentang mereka meneror kontak, menghentikan tentang mereka menyadap lokasi, menghentikan tentang mereka menyadap log atau yang lainnya. Itu salah teman-teman ya. Jadi aplikasi itu Anda apain pun setelah Anda melakukan peminjaman itu sudah mubazir. Mau settingannya Anda rubah, mau aplikasinya ditutup, mau apa, data yang sudah mereka kantongin di awal itu tetap aja seperti itu, dan itu akan abadi ya. Jadi nggak usah lagi melakukan tindakan-tindakan bodoh. Sampai terkadang ada juga yang menyarankan di beberapa video saya perhatikan, diedit aja nih nomor-nomor kontak gitu loh. Itu kan ilmu-ilmu logika aja gitu loh. Diedit nomor kontak gitu loh, seakan-akan pinjol ini selalu update. Apa yang kita edit mereka update juga dan berubah di sistem mereka. Itu nggak ada ya. Jadi untuk mengelabui supaya nomor kontak kita tidak dihubungi, diedit aja tuh angka 1 ganti angka 2, angka 8 ganti angka 7 gitu misalnya, kayak gitulah ya kurang lebih. Itu nggak ada teman-teman ya. Itu hanya pembodohan. Jadi nggak perlu Anda ikuti dan nggak perlu juga Anda praktek-praktekan. Jadi kalau hari ini Anda mau menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, ya sudah, you install aja, hapus aja aplikasinya, sudah gitu loh ya. List lagi hutangmu, berapa aplikasi hutang yang kamu terima dan berapa yang harus dibayar, kapan jatuh temponya, itu perlu dicatat ya. Karena kita nggak tahu nih gambaran nantinya, mana tahu kita ada rezeki, mana tahu kita ada ingin nawaitu untuk membayar. Jadi kita tahu harus negosiasinya di angka berapa gitu ya. Habis itu lagi, kira-kira mereka atau aplikasi pinjol tetap akan hubungi kontak random HP saya tidak ya? Nah ini, jadi dengan tujuan dia men-setting aplikasi itu supaya kontak-kontak di handphone dia itu tidak dihubungi. Nah gini teman-teman semuanya. Jadi mungkin ketakutan Anda adalah mungkin ketika data Anda disebarkan ke kontak-kontak gitu loh, atau dihubungi orang-orang yang tidak ada sangkutan dengan hutang-hutang ini. Tapi teman-teman harus cerna juga gitu loh. Selama ini Anda telat bayar, ada nggak laporan dari orang sekitar? Contoh, misalnya si A dan si B saya jadikan kontak darurat gitu loh ya, si A dan si B. Oke. Tiba-tiba teman kita yang si C atau si D itu dihubungi, padahal C dan D ini tidak kita jadikan kontak darurat. Kalau hal itu terjadi, oke aja, kita percaya bahwa mereka menghubungi di luar dari kondar tadi. Tapi sejauh si C dan si D ini tidak melapor kepada kita, tidak ada teman-teman yang di kontak itu menyampaikan, berarti hal itu tidak terjadi. Dan ini tidak harus juga selalu kita memikirkan hal itu, kontak saya gimana, kontak saya gimana. Ini nggak boleh ya. Jadi yang kita cerna itu sesuai fakta yang terjadi aja. Sejauh faktanya belum terjadi, kita nggak perlu memaksa pemikiran kita untuk selalu memikirkan hal itu. Nanti takutnya teman-teman semuanya tumbang gitu loh ya. Ini kita menghadapi ancaman yang serius loh, ancaman yang serius. Dunia online ini serius teman-teman ya. Ini lebih parah daripada dunia nyata. Jadi jangan sesekali membawa pemikiran Anda ke sesuatu yang hanya didramakan. Faktanya kita tidak menemukan. Mungkin teman-teman mendapatkan salah satu komentar dari orang yang mana dia dihubungi kontak dia, atau mendapatkan dari grup-grup misalnya data dia sudah disebarkan ke kontak-kontak. Itu bukan berarti kita harus merangkul juga ke dalam permasalahan kita, tidak ya. Yang harus kita ambil simpelnya adalah masalah mereka, masalah saya ya masalah saya. Ketika data mereka disebarkan, saya belum tentu. Ketika data saya disebarkan, orang lain belum tentu. Jadi nggak ada patokannya yang terjadi sama orang lain itu harus terjadi juga pada kita, atau yang terjadi sama orang lain bakalan terjadi juga sama kita. Nggak bisa ya. Itu harus teman-teman titik. Jadi nggak ada dasarnya di sini kira-kira mereka aplikasi pinjol akan tetap hubungi kontak random HP saya, tidak. Itu nggak perlu dipikirkan sejauh kontak-kontak kita tidak melaporkan hal itu. Oke teman-temanku, kita lanjutkan. Dan saya mau tanya juga, untuk waktu biasanya pinjol hubungi kontak HP saya itu setelah berapa lama saya galbay ya? Ini nggak ada orang yang tahu. Kapan pinjol itu melalui debt collector akan menghubungi orang yang ada di kontak kita? Nggak ada orang yang tahu. Dan ini tidak harus juga untuk dicari tahu ya. Untungnya bagi kita apa? Dia menghubungi kontak kita, tetap aja kalau tidak mampu, tidak mampu ya. Jadi rasa saya pertanyaan ini pendam aja dulu, tidak perlu dijadikan ini suatu hal yang menakutkan buat teman-teman semuanya. Harus mencari tahu berapa lama kira-kira ya, setelah galbay berapa lama kira-kira kontak saya dihubungi. Nggak ada orang yang tahu ya. Lebih baik Anda berpikir aja apa yang harus Anda lakukan setelah ini. Apakah Anda hanya berdiam diri, apakah Anda hanya sibuk dengan hal seperti ini sementara hidup tetap berlanjut, hidup tetap berjalan. Kalau kita hanya disibukkan dengan hal seperti ini, kapan waktunya kita memulihkan kehidupan kita? Secara ini, jangankan untuk bayar hutang, untuk makan aja udah susah ya. Jangankan kita mau ngumpulkan uang ya untuk makan minum kita, untuk pekerjaan aja nggak ada. Ini jauh lebih penting loh
untuk Anda pikirkan daripada Anda berpikir berapa lama saya galbainya, baru dihubungi kontak saya. Ya, itu nambah beban di dalam pemikiran. Habis itu lagi teman-teman semuanya, soalnya saya mau banget lunasin, tapi memang harus satu persatu biar saya enggak gali lubang tutup lubang seperti sebelumnya. Nah, itu bagus. Jangan pernah gali lubang tutup lubang. Lebih baik kita berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Dan ini sebetulnya luar biasa, saya angkat jempol dua. Dia mau menyelesaikan satu persatu tanpa gali lubang tutup lubang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di list dulu nama aplikasinya. Nama aplikasinya apa aja, aplikasi A sampai B atau sampai E dan segala macam, list dulu. Oke, nama aplikasi masing-masing, berapa uang yang Anda terima dan berapa yang mereka suruh bayar. Oke. Dan habis itu, setelah itu, Anda cabut nomor Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Ya, cabut nomor Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, ganti dulu sementara nomor Anda ini sampai beberapa bulan ke depan. Dan Anda fokuslah bekerja, kumpulkan uang Anda. Di mana uang Anda terkumpul nanti, ingatlah hutang Anda ini di mana kira-kira yang mau kita selesaikan dulu. Ini kalau ada rezeki. Ingat, ini kalau ada rezeki. Tapi kalau rezekinya tidak ada, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, jangan pernah sampai gali lubang tutup lubang. Ya, Anda mau menyelesaikan hutang, tapi Anda membuka hutang. Anda mau melunasi hutang, tapi Anda malah berhutang. Ini nggak akan pernah selesai. Oke, jadi kalau Anda pengen supaya Anda tenang bekerja dan berusaha, supaya tidak disibukkan dengan ancaman katanya dan katanya, saya sarankan putuslah semua komunikasinya dulu, berdamailah dengan diri sendiri, fokuslah untuk bekerja. Begitu Anda mendapatkan pekerjaan, penuhi kebutuhan Anda, sisanya sisihkan untuk membayar hutang. Dan Anda tidak perlu pikirkan apakah dia menghubungi kontak, apakah dia akan menghubungi si A, si B, dan segala macam. Sejauh hal itu belum ada yang melaporkan, itu tidak perlu kita pikirkan. Oke, teman-teman semuanya, paham ya? Mudah-mudahan dengan jawaban ini bisa membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat-telat bayar, ya, supaya Anda tidak berpikir kemana-mana. Dan saya doakan juga semoga masalah Anda cepat selesai dan hutang-hutang ini cepat dilunaskan. Oke, teman-temanku, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.